Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Dr. memperkenalkan diri. Saya Dewi Endriani Nur Hidayah, salah satu peserta seleksi PPDS Radiologi. Mohon izin untuk memaparkan jurnal dari Europe Radiology Journal dengan judul The Effect of a Tuberculosis Chest X-ray Image Reference Set on Non-Expert Reader Performance. Sebagai pendahuluan, sesuai dengan pengumuman WHO tahun 1993, TB merupakan darurat global. BTA dan kultur merupakan standar diagnosis. Chest X-ray atau selanjutnya saya sebut CXR masih dipertanyakan karena keterbatasan akurasi diagnostik dan kualitas film yang buruk. Tetapi CXR ini tetap diperlukan sebagai evaluasi pasien dengan gejala kompatibel tetapi hasil laboratorium negatif. Sebagian besar CXR dibaca oleh non-ahli, yaitu dokter junior yang selanjutnya saya sebut DR dan petugas klinis radiologi. Pada penelitian ini, peneliti berhipotesis bahwa dengan bantuan interpretasi dengan menggunakan tuberculosis CXR Image Reference Set atau selanjutnya saya sebut TIRS, meningkatkan kinerja non-ahli. Tujuan dari penelitian ini yaitu menguji cobakan TIRS di Malawi. Metode setting penelitian dilakukan antara bulan April dan Juni tahun 2010 di RS Pusat Queen Elizabeth di Blantyre, Malawi. Persetujuan etis diberikan oleh Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Malawi dan Sekolah Kedokteran Tropis Liverpool. Peserta yaitu semua CO dan DR dan 3 ahli radiologi yang telah memiliki pengalaman selama 5 tahun. Foto CXR yang digunakan yaitu tersangka PTB dewasa sebanyak 60 CXR. TIRS yang digunakan TIRS atau kumpulan referensi gambar CXR tuberkulosis yang digunakan sebagai referensi pada ini terdiri dari gambaran PTB orang dewasa yang disajikan dalam 17 cetakan kertas hitam putih. Beberapa contoh gambar CXR. Pembacaan set pengujian CXR yaitu pembaca akan menjawab 2 pertanyaan. Kemudian waktu membaca didokumentasikan, semua membaca pada baseline dan menggunakan TIRS. Kemudian 2 CO mengikuti kursus CRRS di Afrika Selatan. Kemudian 3 minggu kemudian membaca ulang. Kemudian 1 minggu kemudian 2 CO membaca ulang dengan proforma CRRS standar. Penghitungan luaran pada penelitian ini didapatkan hasil primer yaitu keputusan yang tepat untuk mengobati TB menggunakan TIRS dibandingkan dengan hasil kultur. Hasil sekunder yaitu pembandingan kinerja ahli dan non-ahli, efek pelatihan CRRS, tingkat kepastian diagnosis, waktu untuk membaca. Analisis data. Pada penelitian ini dihitung sensitivitas, spesifitas, persentase absolut antara keputusan pengobatan dan hasil kultus, dan nilai kappa. Statistik kappa dihitung berdasarkan peluang persesuaian dengan hasil kultur. Pada penelitian ini, signifikansi statistik kurang dari 5% dianggap signifikan untuk semua analisis. Kemudian nilai kappa lebih dari 0,207 dianggap signifikan secara statistik. Peserta terdiri dari 24 peserta, yaitu 11 CO, 10 DR, dan 3 ahli radiologi. Untuk hasil sesuai dengan tabel 1, akurasi non-ahli menggunakan TIRS dibandingkan dengan baseline didapatkan untuk gabungan non-ahli terdapat peningkatan keputusan yang benar secara signifikan, sedangkan koefisien kappa meningkat tapi tidak signifikan. Hasil untuk DR dan CO secara terpisah, untuk DR menunjukkan peningkatan yang tidak signifikan, demikian juga nilai kappa, sedangkan untuk CO tidak terdapat perubahan. Pada tabel 2, analisis dengan menggunakan BTA negatif, kultur positif, TIRS tidak mengubah parameter non-ahli secara keseluruhan. Sedangkan sesuai dengan gambar 2, untuk sensitivitas dan spesifitas dengan menggunakan TIRS, untuk gabungan non-ahli, sensitivitas meningkat secara signifikan, tetapi spesifitas tidak berubah. Untuk DR,
sensitivitas dan spesifitas meningkat tapi tidak signifikan. Untuk CO, sensitivitas meningkat signifikan, tapi spesifitas juga menurun secara signifikan. Untuk BTA ini juga tidak terdapat perubahan yang secara keseluruhan. Untuk akurasi non-ahli dibandingkan dengan ahli, pada ahli sesuai dengan tabel 1 menunjukkan presentasi nilai yang lebih tinggi daripada non-ahli, tapi tidak signifikan. Untuk sensitivitasnya, pada non-ahli meningkat setelah menggunakan TIRS mendekati nilai ahli. Untuk spesifitas tidak berubah. Sesuai dengan tabel 3, akurasi petugas klinis setelah pelatihan CRRS terdapat peningkatan kesesuaian sensitivitas, spesifitas maupun nilai kappa. Untuk tingkat kepastian atau percaya diri, semua non-ahli meningkat secara signifikan untuk keputusan yang benar dan salah. TIRS dan proforma standar CRRS meningkatkan waktu membaca CXR. Kemudian selanjutnya diskusi, dengan TIRS pada DR keputusan yang tepat meningkat, tapi CO tidak meningkat, tetapi sensitivitas CO meningkat. Jumlah keputusan yang benar oleh non-ahli sangat mendekati ahli. Pelatihan CRRS pada CO ini meningkatkan jumlah keputusan yang benar pada CO. Tetapi waktu untuk membaca CXR menjadi meningkat. Dengan TIRS, kepercayaan diri CO meningkat, tapi pada DR tidak meningkat. Keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu CO yang mengikuti pelatihan hanya 2 orang. Kualitas film yang terbatas, kertas cetakan sinar X yang membatasi resolusi gambar, dan visibilitas nodul yang kecil. Pada penelitian ini, set film yang sama digunakan untuk semua bacaan, sehingga sering menimbulkan hasil yang bias. Kesimpulannya, TIRS meningkatkan jumlah keputusan yang tepat untuk mengobati PTB di Malawi. TIRS perlu dievaluasi lebih lanjut, karena intervensi dari TIRS ini merupakan alat yang valid, sederhana, dan murah untuk meningkatkan kinerja pegawai. Critical appraisal pada penelitian ini, yang pertama, validitas. Apakah pertanyaan peneliti jelas? Apakah kebutuhan untuk studi tersebut cukup dibuktikan? Ya, pertanyaan dan tujuan penelitian cukup jelas disebutkan dalam jurnal ini. Apakah desain penelitiannya? Bagaimana data dikumpulkan? Apa keterbatasan metode pengumpulan data? Data penelitian menggunakan metode cross-seksional, pengambilan 1 kali pada bulan April dan Juni 2010. Keterbatasan penelitian ini disebutkan dalam diskusi. Jelaskan sampelnya, bagaimana sampel yang dipilih, kriteria kelayakan, bagaimana contoh wakil dari populasi. Subjek berjumlah 24. Dalam jurnal ini disebutkan tentang jumlah sampel, demografi, dan perwakilan populasi. Jelaskan variabel apa yang diminati. Variabel yang dinilai yaitu hasil pembacaan CXR, pembacaan CXR dengan TIRS, hasil kultur, dan pengecatan BTA. Apakah ukuran sampel cukup besar untuk mendeteksi hubungan atau perbedaan yang signifikan secara statistik? Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 24, relatif sedikit untuk mewakili populasi. Apakah ada sumber bias potensial? Pada penelitian ini disebutkan secara eksplisit hal-hal yang menimbulkan bias. Apakah rencana analisis atau metode statistik dijelaskan secara rinci? Metode statistik disebutkan namun tidak rinci. Selanjutnya, importance. Apa hasil penelitian ini? Hasil penelitian ini telah ditampilkan dalam naratif dan gambar pada tabel 1, 2, 3, dan 4. Apakah terdapat signifikansi klinis dan statistik? Terdapat signifikansi klinis dan signifikansi statistik. Apakah penulis menempatkan temuan mereka dalam konteks literatur yang lebih luas tentang topik ini? Ya, penulis menyampaikan tentang temuan dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Applicability. Bagaimana bisa menerapkan hasil atau temuan, diskusikan bagaimana temuan tersebut bisa diterapkan pada praktek. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa peningkatan keputusan yang tepat dalam penegakan diagnosis PTB dengan TIRS oleh non-ahli, yaitu CO dan DR. Penegakan diagnosis PTB jadi lebih valid, sederhana, dan berbiaya rendah, namun membutuhkan waktu yang lama. Kesimpulannya, penelitian ini valid, important, dan applicable. Demikian, terima kasih dan mohon asupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.